battled the invader from house to house and street to street. The undying will to resist against seemingly hopeless odds is the valiant story of Stalingrad. Musim dingin belum tiba, namun kematian sudah lebih dulu membeku di udara. Sebuah kota di tepi sungai Volga dibakar hingga menjadi abu. Langit runtuh oleh bom, tanah bergetar oleh artileri, dan jutaan manusia dipaksa memilih, bertahan atau lenyap. Namanya Stalingrad. Di sini, dua kekuatan raksasa dunia tidak lagi bertarung demi perebutan wilayah, melainkan demi harga diri dan kehancuran total lawannya. Setiap gedung menjadi benteng, setiap lorong menjadi kuburan, dan setiap gerak dibayar dengan darah. Stalingrad bukan sekadar pertempuran, ia adalah kuburan bagi ambisi Hitler dan awal dari runtuhnya Reich ketiga. Pada musim panas tahun 1942, Perang Dunia Kedua memasuki babak baru. Di Eropa, Jerman Nazi masih tampak tak terkalahkan. Prancis hancur, Balkan dikuasai, Eropa Barat tunduk di bawah sepatu Wehrmacht. Namun di timur, satu musuh menolak mati, Uni Soviet. Invasi besar-besaran yang diluncurkan Hitler setahun sebelumnya, yakni Operasi Barbarossa, gagal mencapai tujuan utamanya. Moskow tidak jatuh, dan musim dingin Rusia membuktikan satu hal yang tak pernah dipertimbangkan Hitler, bahwa perang ini tidak akan berakhir dengan cepat. Tahun 1942, Hitler mengubah strategi. Alih-alih langsung menyerang Moskow, fokus kini dialihkan ke selatan Uni Soviet. Bukan karena ideologi, melainkan minyak yang ada di sana. Mesin perang Jerman haus bahan bakar. Tank, pesawat, dan truk logistik bergantung pada ladang minyak di Kaukasus. Tanpa minyak, militer Jerman akan lumpuh. Namun untuk mencapainya, satu rute tak bisa dihindari, yaitu Sungai Volga. Dan di tepi Volga ini berdiri sebuah kota industri penting, mulai dari penghubung transportasi, pusat produksi senjata, dan simbol politik Uni Soviet, bernama Stalingrad. Bagi Hitler, kota Stalingrad lebih dari target militer Jerman. Nama kota ini adalah tantangan pribadi. Menaklukkan Stalingrad berarti mematahkan propaganda Soviet, menunjukkan bahwa bahkan kota yang menyandang nama Stalin, yakni pemimpin tertinggi Uni Soviet, tidak aman dari kehancuran Nazi. Sementara bagi Stalin, kota ini tidak boleh jatuh dalam kondisi apapun. Perang yang seharusnya taktis berubah menjadi pertarungan ego dua diktator. Dan ketika ego mengendalikan strategi, rasionalitas mati lebih dulu. Untuk melaksanakan rencana ambisius ini, Hitler melakukan kesalahan fatal. Ia membagi militer Jerman menjadi dua grup. Grup A dikirim jauh ke Kaukasus, sementara grup B diperintahkan merebut Stalingrad. Keputusan ini memperpanjang jalur logistik dan melemahkan kekuatan tempur di kedua front. Karena di atas peta, semuanya tampak mungkin. Dan Hitler percaya pada satu hal, kemauan adalah segalanya. Sementara itu, Uni Soviet bukanlah militer yang sama seperti 1941. Kekalahan demi kekalahan telah mengajarkan pelajaran brutal. Industri militer dipindahkan ke timur pegunungan Ural. Produksi tank dan senjata berjalan tanpa henti, dan tentara merah mulai memahami cara bertahan, lalu menyerang. Stalin yakin satu hal, jika Jerman bisa ditahan di Stalingrad, maka waktu akan berpihak pada Moskow. Bukan kemenangan singkat yang ia cari, melainkan perang sampai militer Jerman kelelahan. Bulan Agustus 1942, pasukan Jerman mendekati Stalingrad. Debu dari perang menutupi matahari, dan tampak dari kejauhan, kota itu masih berdiri, padat, hidup, dan dipenuhi warga sipil. Belum ada yang tahu bahwa dalam beberapa minggu lagi, kota itu akan berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan terbesar dalam sejarah manusia. Di Stalingrad, perang belum dimulai, namun takdir sudah diputuskan.
begins to turn. Now the Soviet armies are again on the offensive. And all the ground gained by Hitler's hordes is threatened as his armies are put to rout. On every snow... 23 Agustus 1942. Hari itu, Stalingrad berhenti menjadi kota dan berubah menjadi medan pemusnahan massal. Langit dipenuhi pesawat Luftwaffe, yakni Angkatan Udara Militer Jerman. Bom dijatuhkan tanpa henti. Gudang minyak terbakar. Api menyebar sepanjang Sungai Volga. Hanya dalam satu hari, puluhan ribu warga sipil tewas dan ratusan ribu lainnya kehilangan rumah. Stalingrad menjadi lautan api. Namun, ia tidak runtuh. Bagi Jerman, pengeboman ini bertujuan untuk membuka jalan angkatan darat militernya, menghancurkan pertahanan Soviet, dan mematahkan moral tentara merah. Namun, kehancuran itu membawa ironi yang mematikan, karena akibat dari gedung-gedung yang hancur menjadi puing, ini menghilangkan keunggulan tank Jerman. Ditambah lagi, jalanan yang hancur menyulitkan pasukan infanteri untuk bergerak maju. Dan setiap puing bangunan menjadi tempat perlindungan oleh tentara merah jika terjadi pertempuran jarak dekat dengan pasukan Jerman. Kemudian, setiap reruntuhan menjadi benteng dadakan. Apa yang tampak sebagai kemenangan karena serangan udara, perlahan berubah menjadi jebakan darat yang mematikan. Tentara Jerman memberi nama fase ini, Rattenkrieg atau Perang Tikus. Satu gedung berhasil dikuasai Wehrmacht pada pagi hari, dan malamnya direbut kembali oleh tentara merah. Secara tak terduga, terkadang dinding ditembus, terowongan digali, terkadang menaiki tangga menjadi jalur maut. Seringkali, musuh hanya terpisah oleh satu tembok tipis dan satu granat tangan. Pusat pertempuran berpindah ke jantung industri Stalingrad. Pabrik traktor, baja merah, dan barikade akan menjadi nama-nama industri yang dicatat oleh sejarah. Tank yang dirakit oleh industri ini terkadang langsung dikirim ke garis depan tanpa cat dan tanpa uji coba terlebih dahulu. Disinilah perang tidak lagi soal manuver, ia berubah menjadi pertarungan bertahan hidup. Hari demi hari, korban terus bertambah. Akibat dari salju yang menyelimuti Stalingrad, banyak mayat membeku di lorong-lorong. Bau mesiur bercampur dengan darah. Tentara Jerman mulai kelelahan, rotasi pasukan hampir mustahil, dan setiap jengkal tanah yang direbut dibayar dengan harga mahal. Sementara itu, Soviet memanfaatkan satu keunggulan, jarak suplai mereka lebih pendek. Pada malam hari, bala bantuan menyeberangi Sungai Volga, tapi di bawah tembakan artileri Jerman. Banyak yang tenggelam sebelum berhasil mencapai daratan, namun yang selamat langsung masuk medan pertempuran. Di Stalingrad, bukan hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga pikiran. Tidur menjadi kemewahan. Setiap suara bisa berarti serangan. Setiap bayangan bisa berarti kematian. Sniper Soviet mulai menjadi legenda. Satu peluru, satu target. Tentara Jerman tidak lagi takut pada tank. Mereka takut pada keheningan. Waktu menjadi kehilangan makna. Siang dan malam hanya dibedakan oleh intensitas tembakan. Perang berubah menjadi rutinitas, hanya bisa maju dalam beberapa meter, bertahan, lalu mundur. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada terobosan baru, hanya ada satu kenyataan pahit. Stalingrad tidak bisa ditaklukkan dengan cara biasa. Meski laporan kelelahan terus berdatangan, perintah dari Berlin tidak berubah. Maju, kuasai kota, dan hancurkan musuh. Войска Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Рокоссовского pриступили к уничтожению вражеской. Di Stalingrad, garis depan bukanlah peta, ia adalah jarak pandang. Seringkali hanya beberapa meter memisahkan hidup dan mati. Dan di balik kota yang hancur itu, mengalir satu sungai yang menjadi batas terakhir pertahanan tentara merah, bernama Volga. Di balik Volga,
tidak ada tempat untuk mundur. Pada bulan Juli 1942, Joseph Stalin mengeluarkan perintah paling kejam dalam sejarah Tentara Merah, yaitu Perintah Nomor 227. Isinya singkat tapi dingin. Tidak ada langkah untuk mundur. Unit yang mundur tanpa izin akan ditembak. Detasemen penembak ditempatkan di belakang Tentara Merah. Ketakutan kini datang dari dua arah, musuh di depan dan negara di belakang. Namun di Stalingrad, perintah ini berubah menjadi kenyataan mutlak. Setiap malam, perahu kecil menyeberangi sungai Volga, tanpa penerangan, tanpa perlindungan. Artileri Jerman menembaki sungai tanpa henti. Air di sungai Volga berubah menjadi merah. Banyak prajurit tenggelam bahkan sebelum sempat menginjak daratan. Seringkali senjata tidak cukup. Dalam satu regu hanya ada satu senapan. Jika pembawa senapan gugur, maka orang di belakangnya yang mengambil alih. Tidak ada pidato heroik, hanya perintah sederhana, bertahan atau mati. Pertempuran kini bukan lagi antar pasukan. Ia menjadi duel antara manusia. Di lorong-lorong sempit, ruang bawah tanah, atau tangga yang dipenuhi jebakan, Tentara Merah Uni Soviet belajar memeluk musuhnya, bertempur sedekat mungkin agar artileri Jerman dan pesawat Jerman tak bisa digunakan. Setiap granat dilempar dengan tangan gemetar, setiap tembakan diarahkan ke tentara Jerman. Stalingrad menghapus jarak aman. Di antara puing-puing dan reruntuhan bangunan, lahirlah jenis prajurit baru, sniper. Tokoh seperti Vasily Zaitsev kelak menjadi simbol perlawanan, bukan hanya karena jumlah korban yang berhasil ia kalahkan, tetapi karena efek psikologisnya yang dirasakan tentara Jerman. Tentara Jerman kini belajar satu hal, keheningan lebih menakutkan daripada dentuman meriam. Satu kilatan cahaya, maka dipastikan akan ada tubuh terjatuh, dan rasa aman telah lenyap selamanya. Sementara Jerman kehabisan sumber daya manusia dalam pertempuran tanpa akhir, Soviet bermain dengan waktu. Rotasi pasukan mereka cepat, pasukan tambahan terus berdatangan. Komandan lapangan diberi kebebasan untuk bertindak. Jenderal Vasily Chuikov mengubah Stalingrad menjadi jebakan maut. Setiap posisi bertahan dirancang untuk memaksa Jerman mendekat, lalu dihancurkan. Jumlah korban dari pihak Soviet sangatlah besar. Pertempuran di dalam satu gedung saja bisa menghabiskan 1 batalion. Tapi bagi Stalin, angka hanyalah statistik. Yang paling penting adalah satu hal, Stalingrad tidak boleh jatuh. Meskipun hanya satu prajurit Soviet yang masih hidup di tepi sungai Volga, maka kota itu belum kalah. Menjelang November 1942, Tentara Merah hanya bisa menguasai sebagian kota di tepi sungai Volga. Akan tetapi sebagian kota ini menjadi penghalang besar bagi militer Jerman. Setiap serangan Jerman kandas, setiap meter pasukan Jerman yang bergerak maju dibayar dengan harga mahal. Dan tanpa mereka sadari, sementara fokus tertuju ke reruntuhan Stalingrad, sebuah badai sedang batang dari luar kota itu. Bukan badai salju, melainkan badai baja. Stalingrad telah menahan pasukan Jerman cukup lama untuk mempersiapkan serangan balasan. Dan ketika Tentara Merah dari luar kota mulai bergerak, mereka tidak akan menyerang kota. Mereka akan menyerang segala sesuatu di sekeliling Stalingrad. Disinilah pertempuran Stalingrad berhenti menjadi pengepungan dan kelak akan berubah menjadi hukuman mati strategis bagi Angkatan Darat ke-6 Jerman. Bulan November tahun 1942. Salju pertama turun di dataran Rusia. Dan di balik keheningan musim dingin itu, Tentara Merah mulai bergerak. Selama berbulan-bulan, dunia mengira Stalingrad adalah pertarungan kota demi kota. Namun sesungguhnya itu hanyalah umpan. Di luar puing-puing kota, sebuah operasi besar sedang dipersiapkan. Secara diam-diam, sistematis, dan sangat mematikan. Yang dikenal dengan nama Operasi Uranus. Komando militer Soviet menyadari satu kenyataan penting. Tentara Jerman di Stalingrad kuat di bagian tengah, namun lemah di bagian sayap. Sisi utara dan selatan dijaga oleh pasukan sekutu Jerman, Rumania, Italia, dan Hungaria. Mereka berani, namun kurang persenjataan berat dan nyaris tanpa perlindungan anti-tank. Hitler mengabaikan laporan ini. Baginya, Stalingrad sudah hampir dikuasai, dan kemenangan simbolik tampak begitu dekat. Itulah momen ketika kesombongan mengalahkan kewaspadaan. 19 November 1942. Pagi itu dingin dan berkabut. Tanpa disadari,
Ribuan meriam Soviet menembak secara serentak. Langit terbakar oleh artileri. Tanah terbelah oleh tank T-34 yang menerobos garis pertahanan utara Jerman. Sehari kemudian, serangan yang sama menghantam sayap bagian selatan. Ini bukan serangan putus asa. Ini adalah operasi serangan berskala besar yang dirancang untuk satu tujuan, yakni mengepung Angkatan Darat ke-6 Jerman. Pasukan Rumania menyerah dalam hitungan jam. Tank-tank Soviet bergerak cepat di medan terbuka, menyerang pasukan Jerman tanpa perlindungan. Radio militer di Jerman dipenuhi pesan dengan kepanikan. Isinya permintaan untuk mundur atau meminta bala bantuan. Namun, jawaban dari Berlin tetap sama. Bertahan. Pada 22 November 1942, dua ujung tombak Uni Soviet bertemu di Kalah. Lingkaran itu tertutup. Lebih dari 250.000 tentara Jerman dan sekutunya terjebak di dalam kantong Stalingrad. Dalam satu minggu, yang memburu kini diburu. Para jenderal Jerman memohon izin untuk mundur sebelum semuanya terlambat. Namun Hitler menolak. Ia percaya Luftwaffe dapat memasok pasukan dari udara. Ini adalah ilusi. Karena cuaca buruk, banyak pesawat jatuh, dan lapangan terbang untuk pesawat Jerman mendarat telah dikuasai Tentara Merah. Pasokan logistik yang dibutuhkan sebanyak ratusan ton per hari, yang datang hanya puluhan. Kelaparan tentara Jerman pun dimulai. Musim dingin di Rusia mempercepat kekalahan Jerman. Suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Sementara militer Jerman yang ada di Stalingrad tidak memiliki pakaian musim dingin yang cukup. Ditambah obat-obatan sudah mulai menipis. Prajurit Jerman terpaksa memakan kuda, lalu tikus, kemudian apapun yang bisa mereka makan. Radang dingin membunuh tanpa suara. Stalingrad kini bukan medan perang, melainkan kuburan yang masih bernapas. Operasi bantuan Jerman yang dinamai Winter Storm gagal menembus kepungan Tentara Merah. Angkatan Darat ke-6 Jerman yang ada di Stalingrad hanya mendengar suara tembakan dari kejauhan. Namun tidak pernah melihat satupun pasukan bantuan. Setiap hari, lingkaran semakin menyempit. Setiap hari, harapan semakin menipis. Namun dari Berlin, perintah tidak berubah. Bertahan. Bagi Soviet, Operasi Uranus adalah pembuktian bahwa Tentara Merah telah belajar dari kekalahan pada tahun 1941 tidak sia-sia. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah perencanaan, disiplin, dan kesabaran. Dan ketika lingkaran itu mulai menutup, sejarah pun berbelok arah. Di dalam kantong Stalingrad, moral Angkatan Darat ke-6 Jerman mulai hancur. Tanpa jalan keluar, tanpa suplai, tanpa masa depan. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Jawabannya akan datang. Bukan dari Jerman, melainkan dari cuaca dingin, lapar, dan waktu. Di bulan Januari 1943, dalam kepungan Stalingrad oleh Tentara Merah, Angkatan Darat ke-6 militer Jerman hanya tinggal bayangan dari kekuatan besar yang pernah ditakuti Eropa. Kelaparan telah mengalahkan disiplin militer, dingin mengalahkan keberanian, dan harapan untuk menguasai Stalingrad telah lama sirna. Setiap pagi dimulai dengan penghitungan yang sama, siapa yang masih hidup dan siapa yang masih bertahan. Karena tidak ada rotasi, tidak ada bala bantuan, tidak ada perawatan medis yang layak, luka kecil menjadi vonis mati. Radang dingin merenggut jari, kaki, lalu nyawa. Pesawat yang membawa logistik untuk pasukan Jerman yang terkepung semakin jarang datang. Dan ketika berhasil datang pun, muatannya tidak cukup untuk satu hari. Tentara Jerman kini berperang bukan melawan Soviet, melainkan melawan tubuh mereka sendiri. Di Berlin, Hitler menolak kenyataan. Perintahnya tetap sama, bertahan sampai prajurit terakhir. Sebagai pesan, ia menaikkan pangkat Jenderal Friedrich Paulus menjadi Marsekal Lapangan. Pesannya jelas, dalam tradisi masyarakat Jerman, seorang Marsekal Lapangan tidak pernah menyerah. Namun, kebrutalan di Stalingrad telah menghancurkan tradisi itu. 10 Januari 1943, Operasi Ring dimulai. Artileri Soviet menyerang tanpa henti. Satu demi satu, pertahanan Jerman runtuh. Kantong Stalingrad terbelah menjadi dua.
kemudian menjadi bagian-bagian kecil dan terisolasi hingga tak berdaya. Tidak ada lagi perlawanan terkoordinasi, hanya kantong-kantong keputusasaan. Frederick Paulus menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar. Tentara yang tersisa tidak lagi mampu bertempur, dan setiap perlawanan berarti pembantaian sia-sia. Pada 2 Februari 1943, di sebuah ruang bawah tanah yang dingin, Paulus menyerah, tanpa parade, tanpa kehormatan, yang ada hanya keputusasaan dan tak bisa dilukiskan. Lebih dari 90.000 tentara Jerman yang tersisa keluar dari puing-puing Stalingrad sebagai tawanan. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang akan pulang hidup-hidup. Untuk pertama kalinya dalam perang, satu pasukan Jerman lenyap sepenuhnya. Mitos tak terkalahkan mereka itu runtuh seketika, bukan karena satu kesalahan besar, melainkan ribuan keputusan kecil yang dipimpin oleh kesombongan. Kabar penyerahan diri Angkatan Darat ke-6 militer Jerman menyebar dengan cepat. Di Jerman, publik terdiam, propaganda kehilangan kata-kata. Di dunia, satu hal menjadi jelas, perang telah berubah arah. Stalingrad bukanlah kekalahan biasa, ia adalah luka permanen bagi jantung Reich ketiga. Namun kehancuran ini bukan hanya milik Jerman. Jutaan nyawa dari pihak Uni Soviet telah hilang. Kota ini hancur selamanya. Dan dari abu Stalingrad, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah kemenangan selalu berarti kemuliaan? Ataukah hanya harga yang dibayar lebih mahal? Jawaban itu akan kita temukan di penutup terakhir. Ketika senjata akhirnya terdiam, Stalingrad tidak merayakan kemenangan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada parade. Hanya keheningan panjang di antara puing dan salju. Di kota yang nyaris lenyap ini, lebih dari 2 juta jiwa tewas, terluka atau menghilang. Baik prajurit atau warga sipil, tidak ada perbedaan. Bagi Uni Soviet, Stalingrad adalah titik balik. Bukan hanya secara militer, tetapi juga secara moral. Untuk pertama kalinya, tentara merah tidak sekedar bertahan, mereka menghancurkan musuh. Sejak kekalahan Jerman di Stalingrad, arah perang di front timur berubah selamanya. Jerman tidak lagi menyerang, mereka mulai mundur. Dan setiap langkah mundur akan membawa dunia semakin dekat menuju akhir dari Reich ketiga. Stalingrad tidak sekedar nama, ia menjadi simbol ketahanan manusia di batas kemampuan fisik dan moral. Sebuah kota yang bertahan bukan karena temboknya, melainkan karena orang-orangnya. Prajurit tanpa makanan, warga sipil tanpa rumah, namun tetap berdiri karena tidak ada pilihan lain. Pertempuran Stalingrad juga mengajarkan sisi lain sejarah, bahwa ambisi tanpa batas tidak melahirkan kejayaan, melainkan kehancuran. Keputusan yang diambil jauh dari medan perang menghancurkan mereka yang bertempur di garis depan. Dan dalam setiap konflik besar, yang paling menderita bukanlah para pemimpin, melainkan manusia biasa. Hari ini, kota itu dikenal sebagai Volgograd. Bekas luka perang masih tertanam di tanah dan ingatan masyarakat Rusia. Monumen raksasa berdiri di Bukit Mamayev Kurgan, bukan untuk memuliakan perang, melainkan untuk mengingatkan dunia tentang harga yang harus dibayar. Stalingrad bukan cerita tentang kemenangan, ia adalah peringatan. Karena di Stalingrad, sejarah menunjukkan satu kebenaran pahit, bahwa perang tidak dimenangkan oleh keberanian semata, tidak oleh teknologi, dan tidak oleh propaganda. Perang dimenangkan dan dihancurkan oleh manusia. Dan ketika ambisi mengabaikan kemanusiaan, bahkan kekuatan terbesar dunia pun akan runtuh di antara salju, puing, dan keheningan.